Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khairan basira. Alladzi ja'ala fi syahri ramadana syahra siyam syahrul mubaraka wa maghfiratan wa rahmatan linnas. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'buduna wa la'allakum tashkurun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari yang ke-27 Ramadan, yang artinya insya Allah tinggal kurang lebih 3 hari lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan suci, bulan yang sangat agung, yaitu bulan suci Ramadan. Sejauh ini selama 27 Ramadan ini kita semua bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah di dalamnya, termasuk ibadah puasa, ibadah salat, zikir, salat tahajud pada tengah malamnya, termasuk 10 malam terakhir ini kita masih diberikan kesempatan. Semoga ibadah kita tahun ini adalah tahun yang terbaik Ramadan kita, dan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam dengan tidak jenuh dan bosannya kita kirimkan kepada baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan sedikit tentang ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan, baik itu ibadah solat, ibadah zakat, ibadah puasa, ibadah haji bahkan. Yang jadi pertanyaannya, apakah ibadah kita selama ini yang sudah kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita semua bertanya dan menjawab bahwa itu hanya Allah yang tahu tentang diterima atau ibadah atau tidaknya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini kita semua pasti juga mengetahui bahwa selama ibadah kita sesuai dengan rukun dan syaratnya, tentu ibadah kita akan sah-sah saja. Tapi soal diterima atau tidaknya ibadah kita, itu perlu kita sama-sama mengkajinya. Bahwa ada tanda-tanda ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, contoh ibadah solat kita. Solat kita jika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jelas tertera dalam Al-Qur'an. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya solat itu bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi barang siapa yang melakukan solat tapi masih berbuat maksiat, maka khawatir ibadah solatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ibadah solatnya baik, insya Allah akhlaknya akan menjadi baik. Ini tanda solat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yaitu zakat kita. Apa tanda zakat kita yang kita keluarkan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tandanya adalah ketika kita berzakat karena Allah, maka orang tersebut jika diberi Allah nikmat, jika diberi Allah rezeki banyak, dia tidak kikir atas rezekinya, dia tidak rakus atas nikmat yang Allah berikan, dan dia suka memberi kepada sesama manusia, suka menolong orang-orang lain. Itu tanda zakatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ibadah puasa. Apa tanda ibadah puasa kita yang saat ini kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita semua sering mendengar la'allakum tattaqun, yaitu peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ibadah puasa kita diterima oleh Allah, tandanya nanti setelah Ramadan, di dalam Ramadan kita rajin salat berjamaah, otomatis di luar Ramadan kita juga akan rajin salat berjamaah. Di dalam Ramadan
kita rajin bertadarus Al-Quran, maka otomatis di luar Ramadan pun kita akan rajin membaca Al-Quran. Di dalam Ramadan kita tahajud pada tengah malamnya, tentu di luar Ramadan juga kita akan rajin tahajud pada malam harinya. Ini salah satu tanda puasa kita, ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, haji. Tentang haji ini, ada haji yang dimakbulkan ketika melaksanakan ibadah haji, tapi tidak semua yang mendapatkan mabrur dalam haji tersebut. Haji atau disebut dengan sifat birrun. Birrun adalah perbuatan baik yang meninggalkan perbuatan buruknya. Ketika dia berhaji, sebelum haji dia jarang ke masjid, tapi setelah pulang dari haji dia rajin ke masjid. Sebelum haji dia selalu berkata-kata kasar, berkata-kata jorok, maka setelah pulang dari haji dia akan menjadi hamba-hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan haji mabrur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali kepada inti dari ibadah, seluruh ibadah adalah solat. Maka kalau solat kita baik, tentu ibadah yang lain akan baik. Apa tanda solat yang sesungguhnya? Mari sama-sama kita melihat di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis kursi, ada 5 tanda solat kita diterima. Yang pertama kata Allah, innama ataqabbalus salata mimman tawada'a biha li'udmati. Kata Allah, aku terima solatnya seseorang hambaku yang ketika dia solat dia tawadu. Apa arti tawadu? Tawadu artinya merasa kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita solat, maka tinggalkan seluruh urusan apa saja, termasuk jabatan kita, pangkat kita, harta pun kita banyak, maka tinggalkan seluruhnya. Tidak hanya badan kita membungkuk, tidak hanya kepala kita bersujud, tapi hati kita mengecilkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seolah Allah melihat kita solat. Insya Allah solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita solat dengan tawadu, maka akan timbullah kehusyukan dalam solat. Maka beruntung orang-orang yang ketika dia solat, dia khusyuk dalam solatnya. Al-Quran mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam solatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu tentang solat kita. Yang pertama tandanya adalah tawadu. Tanda solat kita diterima adalah tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Allah dalam hadis kursi ini, walam yastatil biha ala khalqi. Tanda solat diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu seseorang yang tidak menyombongkan diri terhadap sesamanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sifat sombong adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Apa yang harus kita sombongkan? Semua yang kita miliki, harta, jabatan, pangkat, dan lain sebagainya, hanyalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk nyawa kita, itu hanyalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak perlu kita sombongkan apa yang kita miliki. Saudaraku, Allah juga mengancam kita, mengingatkan kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong. Termasuk di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Luqman ayat 18, kata Allah, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, wa la tusa'ir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah, wa la tusa'ir khaddaka lin-nas, janganlah kamu memalingkan mukamu kepada manusia karena sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, Allah benci kepada orang-orang yang sombong. Oleh karena itu, jauhi sifat sombong. Karena sekecil apapun yang ada di diri kita, di hati kita, sekecil biji dzarrah pun yang terdapat pada diri kita, maka solat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda yang kedua. Yang ketiga, kata Allah dalam hadis kursinya, walam yabit musirran ala maksiyati. Seseorang yang ketika solatnya diterima itu adalah ketika dia berbuat maksiat, dan ketika dia solat maka maksiatnya akan terhenti. Solatnya akan lebih baik ketika dia melakukan solat, maka maksiatnya akan terhenti.
Seperti dalil yang disampaikan tadi, innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka apabila ada orang yang salat tapi dia masih melakukan maksiat, melakukan dosa, maka jangan harap salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda salatnya diterima yang ketiga. Yang keempat, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qata'an nahara lidzikri, yaitu orang yang diterima salatnya adalah orang yang selalu mengingat Allah walau pada siang hari. Wa qata'an nahara lidzikri, walaupun pada siang hari disibukkan dengan urusan-urusan dunia, disibukkan dengan bekerja untuk mencari uang dan lain sebagainya, tapi dia tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kata Allah di dalam hadis kursi ini, wa rahimal masakin wa ibnas sabil wa rahimal musab, yaitu seseorang yang salatnya diterima Allah, tandanya adalah dia peduli kepada orang-orang miskin, kepada orang ibnas sabil, kepada orang-orang yang terkena musibah. Dan dia selalu memperhatikan ketika orang mendapatkan musibah, dia selalu peduli dan membantu kepada orang tersebut. Inilah 5 dari tanda ibadah solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di akhir Ramadan ini, selama 27 Ramadan kita sudah melakukan ibadah dengan terbaik-baiknya, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa agar tahun ini adalah tahun ini Ramadan kita menjadi tahun yang terbaik dan diterima Allah dan dihapuskan segala dosa-dosa kita. Terakhir, Ramadan akan meninggalkan kita. Betapa sedihnya kita harus meninggalkan Ramadan, dan betapa sedihnya Ramadan meninggalkan kita. Kenapa? Karena belum tentu Ramadan yang tahun ini masih bertemu dengan kita, karena tahun depan kita tidak ada jaminan bertemu dengan Ramadan. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah, dan mudah-mudahan pada akhir Ramadan nanti kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan Idul Fitri, yaitu kembali kepada fitrah dan seperti bayi yang baru dilahirkan, dan semoga dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan katsira. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.